Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu karena merasa keberadaannya terancam. Maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia sebagai tindak lanjut janji tersebut. Maka dibentuklah BPUPKI Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakil adalah Ichibangsai Yoshio Jepang dan Soroso Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chusangi, Gedung Pancasila, yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibangsai, Soroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Selamat pagi saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping sekarang saya terdapat wakil dari Jepang dan di samping kiri saya terdapat wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di tempat ini dengan tujuan untuk merumuskan landasan untuk mengungkapkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita mulai sidang ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara saya usulkan yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam hal ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka bersama, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya, yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga itu mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita yang ahli bahasa,
Akhirnya, saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan binangan yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila atau sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silahkan Mr. Ichibanisi. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal sampai hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan, saya setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibanisi yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Ir Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Mohatta, Mr. Alexander Adris Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhyamin, Haji Agus Salim, Ki Haji Wasid Hashim, dan Abi Husono Tijokrosuyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Ir Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Mohatta, Mr. Alexander Adris Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhyamin, Haji Agus Salim, Ki Haji Wasid Hashim, dan Abi Husono Tijokrosuyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta. Setelah Insinyur Soekarno menyampaikan pidato kecilnya, sidang kedua berlanjut pada tanggal 10 Juni sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI telah dibuka oleh Ketua Dr. Raciman Wediodiningrat, dilanjutkan penambahan anggota baru, yaitu Kiai Haji Abdul Fatah Hasan, Raden Asikin Nata Negara,
BPKA Surjo Hamijojo, Insinyur Pangeran Muhammad Nur, Mr. Mas Besar Merto Kusumo, dan Abdul Kafar. Kemudian Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil kerjanya bahwa panitia kecil telah menerima usulan-usulan yang dibagi menjadi 9 kelompok. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota dapat dipilih di Kosaka yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan atau gangguan. Saya selaku ketua mau berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan, saya umumkan bahwa sidang BPU PKI kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang saya terima selaku Ketua Panitia Kecil dan telah dibuat pada bidang BPU PKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah yang pertama yaitu usulan mengenai dasar negara, yang kedua mengenai unifikasi atau federasi, yang ketiga tentang keuangan, yang keempat tentang agama dan negara, yang kelima tentang pembelaan negara, yang keenam tentang warga negara, ketujuh tentang bentuk negara dan kepala negara, kedelapan tentang daerah, kesembilan meminta merdeka selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Kiai Haji Abdul Fatah Hasan, Raden Asikin Nata Negara, BPKA Surjo Hamijojo, Insinyur Pangeran M. Nur, Mr. Mas Besar, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita meheningkan cipta supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci. Tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni dan tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Setuju. Kita terima dan saya minta marilah kita menghadirkan cipta supaya mendapatkan pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota muslim, marilah kita membaca surah Al-Fatihah untuk memulai sidang BPU PKI. Dan bagi yang non-muslim, silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai pemungutan suara hari ini dengan cara voting. Mengapa harus sama cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena kita bisa memutuskan masalah dengan adil, begitu juga kita tidak membuang waktu kita karena kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak penting. Baiklah, marilah tuan-tuan kita melakukan voting untuk menunjukkan bentuk negara. Sesudah itu kita melakukan pemilihan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 stem yang memilih republik. Ada 55 stem kerajaan, 6 lain-lain, 2 dan belangko 1. Mengucapkan terima kasih atas pekerja komisi anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang dapat Suzuki Kosaka yang kedua ini, yang melahirkan 60 sistem, ialah 55 republik, 6 kerajaan, 2 bentuk lain, dan 1 suara belangko. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam sidang ini, nanti kita akan membuat laporan yang sejelas-jelasnya. Keputusan panitia itu republik. Sudah terakui, republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan sidang BPU PKI yang kedua ini. Ketika membahas wilayah negara, semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia pada saat ini mempunyai keimpian, kehendak, dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang diamanatkan, maka hendaklah sambut pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagai tanah air Indonesia. Karena Bapak itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan itu dibariskan oleh nenek moyang pulang dengan sia-sia. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam bentuk comeback nasional tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah
lagi. Ada yang menyebut bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia, tetapi pulau ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga orang-orang lain mengatakan bahwa seluruh Papua masuk ke Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia memiliki bukti daerah Malaya dan Polynesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk ke Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita terletak di Indonesia Baru. Begitu pula Pulau Borneo Utara, di mana letak Sarawak dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hak itu beralaskan kebangsaan. Jika peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk ke dalam lingkungan kita. Dengan senang hati, mereka akan mereka terima sebagai bangsa kita dalam Indonesia merdeka. Bagaimana kalau kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambah Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Saya juga akan menambah Timor, Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk menambahkan pulau-pulau di sekitarnya ke dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya. Undang-undang dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena itu, segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menjelaskan apa maksudnya undang-undang ini. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945